para tentara Israel dan pemerintah Israel, laknatullah alaihim, dengan apa yang terjadi hari ini di Gaza, ya. Betul-betul kita katakan laknatullah alaihim, dengan jelas kekejaman dan kezaliman dan melampaui batas apa yang telah mereka lakukan kepada saudara-saudara kita muslimin di Gaza, muslimin di Palestina, ya. Telah merampas harta mereka, merampas tanah mereka, kemudian membunuh saudara-saudara kita, dan mereka memulai perang dan selalu melakukan perang kapan saja mereka kehendaki, dan menggusur saudara-saudara kita para muslimin dari rumah-rumah mereka, mengeluarkan mereka sedikit demi sedikit, sampai hari ini Palestina yang kita tahu tinggal hanya secuil dan sedikit saja tanah mereka di negeri mereka sendiri. Maka ini adalah musuh yang nyata, yang kalau seandainya saudara kita dikatakan hari ini itu orang Hamas, ya, yang memulai perang, ya. Kalau ada yang bilang bahwa kalau bukan orang Hamas hari ini yang memulai perang, maka tidak akan terjadi seperti ini. Perang tidak dimulai 6 bulan yang lalu, ya. Perang tidak dimulai 6 bulan yang lalu, tapi orang Israel lah yang telah melakukan kekejaman sejak dari setengah abad lebih sudah 60 tahun sudah mereka memulai daripada kekejaman mereka yang terus menindas. Saudara kita di Gaza tinggal di daerah area tempat di Gaza itu yang diblokade oleh Israel, yang semua dipersempit, dipersulit hidup mereka oleh orang Israel tersebut. Orang-orang Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inni a'udzu bika min an adilla aw udhal, an azilla aw uzal, an adilla aw udhal, an ajhal aw yujhalu alayya, amma ba'du. Hadirin sila jamaah salat subuh Masjid Al-Falah, Kota Sigli, PD Aceh yang Allah muliakan, saudaraku seiman dan seakidah. Alhamdulillah, dalam kita bersyukur kepada Allah, subuh yang berbahagia ini Allah kumpulkan kita kembali di masjid yang kita cintai ini dalam halaqah majlis ilmu yang mudah-mudahan selalu mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita harapkan selalu dikerubungi oleh para malaikat, karena Allah menciptakan para malaikat yang tawafun, yang berkeliling di bumi, yang mereka akan mendatangi majlis-majlis yang di situ disebutkan asma Allah, di situ disebutkan tentang akhirat, di situ dibacakan ayat-ayat Allah. Mudah-mudahan majlis kita ini selalu dikerubungi oleh para malaikat dan mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh ini kita akan melanjutkan membaca tafsir, ya, daripada surat Al-Baqarah yang telah kita mulai sejak setahun lebih, ya. Kita akan melanjutkan membaca tafsir surat Al-Baqarah mulai dari ayat 190 sampai selanjutnya. Jadi surat Al-Baqarah ayat 190 sampai selanjutnya. Sebelumnya kami ingin menyampaikan bahwa, ya, kami menerima donasi untuk Palestina, yaitu sedekah untuk Palestina, bantuan untuk yang akan dikirimkan untuk Palestina dari pegawai kantor inspektorat Kabupaten PD, ya, sebanyak Rp8.300.000 yang insyaallah akan kita kirimkan untuk saudara kita di Palestina
di Gaza ya, melalui Mercy ya. Dan kami sampaikan kondisi saudara kita di Palestina. Israel masih terus membombardir Rafah, membombardir pemukiman penduduk yang sangat padat ya, sehingga banyak terjadi syahid ya, mulai dari kemarin sampai hari ini. Itu yang sangat menyedihkan dan memilukan sekali. Banyak anak-anak yang tidak berdosa, yang bersalah, yang orang-orang yang syahid, wafat, dan juga banyak daripada para saudara kita di Palestina yang tidak bersalah. Mereka ya dibombardir dan dibunuh oleh Israel, tentara Israel laknatullah alaihim, yang sama sekali kita mendapatkan betapa tentara Israel ini memang adalah tentara-tentara yang terkutuk, yang sama sekali tidak memiliki rasa rahmat dan juga rasa kasih sayang, dan sama sekali tidak memiliki adab dan perilaku yang baik. Sama sekali ini adalah betul-betul penjahat-penjahat dunia, dan pemerintahnya adalah para perampok-perampok dunia yang mereka sangat kejam dan keji. Pada pertemuan kali ini kita akan melihat ayat yang hampir relevan dengan apa yang terjadi hari ini di Gaza ya. Ayat ini berbicara tentang masalah perang ya. Perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang musyrikin kota Mekah. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita membaca ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl wa la tuqatiluhum 'indal masjidil haram hatta yuqatilukum fihi fa in qataluukum faqtuluhum kadzalika jazaa'ul kafirin fa in intahaw fa innallaha ghafurur rahim. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mari kita lihat pada ayat ini dan tafsir ayat ini untuk kita mentadabburi bersama, menjadi pelajaran kehidupan kita. Kita lihat Allah berfirman, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. أي قَاتِلُوا لِإِعْلَاءِ دِينِ اللَّهِ مَنْ قَاتَلَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ. Allah berfirman, qatilu, perangilah mereka, yaitu orang-orang kafir. Perangilah di jalan Allah mereka orang-orang kafir yang memerangi kalian ya. Perangilah di jalan Allah, fi sabilillah, di jalan Allah. Siapa mereka? Orang-orang kafir yang mereka itu memerangi kalian. Ini adalah perintah daripada Allah ketika dulu akan masuk dalam, dulu ada dalam bulan Ashhurul Hurum. Kita tahu di dalam Islam ada bulan-bulan yang diharamkan untuk berperang, bulan-bulan yang sama sekali tidak boleh berperang, yaitu bulan Zulqaidah, bulan Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, dan juga bulan Rajab. Ada 4 bulan itu disebut dengan bulan Ashhurul Hurum. Ashhurul Hurum ini tidak boleh orang Muslim, orang Islam memulai peperangan pada bulan ini ya, memerangi orang lain. Tetapi ya, orang-orang kafir Quraisy mereka
tidak mengindahkan. Mereka justru melihat ketika orang-orang muslimin dalam kondisi Ashhurul Hurum, mereka memakai kesempatan ini justru untuk memerangi orang-orang muslim. Nah, maka apakah boleh orang muslim di bulan-bulan Ashhurul Hurum tersebut mereka membela diri karena orang kafir menyerang mereka? Boleh tidak mereka untuk membela diri berperang di bulan Ashhurul Hurum? Nah, jadi kesempatan orang kafir musyrikin di Mekah yang menganggap orang muslim tidak bisa berperang di bulan Ashhurul Hurum, bulan yang 4 itu, mereka pakai kesempatan ini untuk menyerang dan memerangi orang Islam, orang muslimin. Lalu orang muslimin kalau membalas berarti sudah berperang dalam Ashhurul Hurum. Bagaimana hukumnya? Maka ayat ini Allah jelaskan. Wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum. Perangilah di jalan Allah orang-orang kafir yang memerangi kalian. Nah, ayat ini menunjukkan kepada bahwa kalau orang muslimin, orang beriman diperangi oleh orang kafir kapanpun waktunya, baik bulan Ashhurul Hurum atau di luar bulan Ashhurul Hurum, maka balaslah untuk mempertahankan diri, karena mereka yang memulai peperangan. Yang jangan orang muslimin di dalam Ashhurul Hurum, orang muslimin yang memulai perang. Tetapi kalau orang kafir memulai peperangan kapan saja, seperti saat ini misalkan saudara kita di Gaza, Israel yang tidak mengetahui apapun dan Israel yang sangat kejam dan keji tersebut memulai perang dan mereka menyerang kapan saja, maka orang muslimin wajib mempertahankan diri mereka kapan saja. Apabila orang-orang kafir, bahkan orang-orang kafir yang keji daripada Israel itu menyerang orang muslimin kita di Gaza, maka orang Gaza, dan sebenarnya bukan cuma orang Gaza, semua orang muslimin yang lain, apalagi yang tinggal dekat bersama dengan saudara kita di sana, wajib untuk bersatu untuk mempertahankan diri dan membela saudara mereka yang dijajah, yang diperangi oleh orang-orang Israel tersebut. Kita katakan sebenarnya itu orang-orang Arab di sekeliling daripada itu yang mereka mampu secara langsung membela saudara mereka, maka sebenarnya mereka berkewajiban untuk langsung membela saudara mereka di sana, saudara kita di sana, Maka Allah menyuruh orang-orang muslimin untuk perangilah orang-orang kafir, siapa yang memerangi kalian. Jadi bukan semata-mata mereka karena kafir lalu diperangi, bukan. Ayat ini bercerita, ayat ini Allah perintahkan kepada perangilah mereka orang-orang kafir yang memerangi kalian. Artinya bahwa perang itu dimulai dari mereka. Mereka memerangi orang-orang muslimin, mereka memerangi orang-orang yang telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Islam menyuruh untuk bertahan dan mempertahankan diri kapanpun waktunya dan dimanapun, dengan membalas, mempertahankan diri dengan ikut berperang memerangi mereka karena mereka memerangi kita. Maka perang dalam hal ini tidak identik dengan membunuh sebenarnya, karena perang itu artinya adalah mempertahankan diri dan menghancurkan kekuatan musuh. Kalau kekuatan musuh itu ada pada alat-alat perang mereka, kekuatan musuh ada pada benteng-benteng mereka, maka kekuatan musuh itu yang harus dihancurkan. Walaupun kadang tidak ada yang terbunuh, boleh saja. Karena perang itu terjadi bukan cuma karena ada orang, tapi karena ada alat perang yang lengkap dan canggih. Itu yang terjadi. Makanya pada masa Nabi dulu kadang jumlah korban yang jatuh daripada perang itu tidak banyak.
Berbeda dengan perang hari ini. Perang hari ini kalau terjadi itu jumlah korban yang jatuh akan sangat banyak. Karena alat-alat perang yang dimiliki hari ini itu adalah pembunuh massal. Alat perang untuk membunuh, satu alat, satu bom itu bisa membunuh puluhan orang. Kalau dulu satu pedang itu berapalah sanggup untuk membunuh ataupun untuk menghitungkan musuh, ya. Berbeda dengan hari ini. Maka perang pada hari ini itu sangat mengerikan. Perang pada hari ini dengan alat-alat perang yang canggih hari ini itu bisa membunuh jumlah manusia yang sangat banyak. Jadi katakan bahwa canggih sekali alat-alat perang hari ini, tapi canggihnya alat perang hari ini adalah canggih dalam membunuh manusia. Jadi di mana letak canggihnya? Ya. Apakah itu hebat? Hebat sekali. Jadi teknologi yang sangat hebat. Jadi teknologi, ya, semata teknologi yang di dalamnya ada kehancuran manusia, yang di dalamnya adalah ada petaka bagi manusia, bukanlah sesuatu yang terpuji, bukanlah sesuatu yang perlu untuk diagung-agungkan atau dielu-elukan, karena sesungguhnya itu ilmu pengetahuan yang justru menghancurkan manusia. Kita tahu ada bom atom dulu yang pernah dijatuhkan oleh satu-satunya negara dalam sejarah pembunuh manusia yang paling dahsyat, itulah Amerika. Tahu dengan bom atom dan Nagasaki yang jatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Nggak ada sejarah manusia sampai hari ini yang mengetahui ada sebuah negara yang dengan tega dan berani membunuh jumlah orang yang sangat banyak dalam satu waktu, kecuali adalah Amerika. Kita tahu, ya, ini negara yang adalah yang pembunuh paling dahsyat yang kita tahu dalam sejarah abad modern ini. Nah. Kemudian kita lihat Allah berfirman, wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin, ay la tabda'u biqitalihim fa innahu ta'ala la yuhibbu man zalama aw i'tada wa kana hadha fi bid'i amri da'wah. Kemudian Allah berfirman wala ta'tadu, dan jangan, artinya apa? Janganlah kalian memulai untuk memerangi mereka, sesungguhnya Allah tidak menyukai kezaliman dan tidak menyukai orang yang melampaui batas. Ayat ini bercerita bahwa kalau mereka tidak memulai berperang, tidak memulai memerangi kalian, maka janganlah kalian memerangi mereka. Wala ta'tadu, ya. Jangan memulai peperangan dengan mereka, khususnya pada bulan Ashhurul Hurum, yaitu pada bulan-bulan haram, ya. Bulan yang diharamkan untuk berperang. Jangan mulai perangi mereka pada bulan itu kalau mereka tidak memulai. Tapi kalau mereka memulai, kapan mereka mau berperang, orang muslimin wajib mempertahankan diri, maka boleh dalam hal itu membalas untuk memerangi mereka. Dan di sini kita lihat suatu adab yang sangat luar biasa. Allah mengatakan wala ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Janganlah kalian berlebihan, janganlah kalian melampaui batas. Di sini Allah mengatakan sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bayangkan perang di dalam Islam, ya, memerangi orang kafir, orang yang memerangi kita, tetapi Allah mengatakan jangan melampaui batas. Ada aturan. Jadi membalas permusuhan itu sendiri juga ada batasnya. Orang memerangi kita, kita balas untuk memerangi mereka, itu ada batasannya, ada adabnya, ada hal yang tidak boleh kita menzalimi. Ini hal yang luar biasa. Perang, dalam perang ada batasannya, di dalam perang ada aturannya, di dalam perang ada adabnya dan ada akhlaknya. Itu di dalam Islam diajarkan. Wala ta'tadu, dan jangan berlebihan. Perang, misalkan masa Nabi SAW, Nabi berpesan kepada para sahabat di dalam perang adalah jangan membunuh hewan, jangan membunuh anak-anak, jangan membunuh wanita,
jangan membunuh orang-orang yang bahasanya adalah orang-orang tua yang mereka tidak ikut di dalam perang. Ya, mereka tidak ikut di dalam perang. Jangan membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Perang itu memang ada tentaranya yang mereka dipersiapkan untuk berperang membunuh orang lain. Maka yang dihadapi itu adalah mereka-mereka yang memang ikut serta untuk memerangi orang muslimin. Itu. Begitu juga pohon-pohon tidak boleh untuk dibakar ataupun untuk ditebang di dalam perang. Tidak boleh menghancurkan yang hidup di dalam perang. Bayangkan itu, saudaraku yang dimuliakan Allah. Itu tidak ada urusan. Maka perang tetap menjaga kebaikan bagi kehidupan. Yang dilakukan dalam perang oleh umat Islam adalah membalas permusuhan. Orang yang telah memusuhi mereka, orang yang ingin membunuh mereka, itu yang menjadi targetnya, itu yang menjadi pertahanannya, saudaraku yang dimuliakan Allah. Maka berbeda sekali dengan orang yang enggak punya agama. Mereka yang enggak punya agama, mereka yang dalam perang tidak ada etika, tidak ada akhlak, tidak ada prinsip, tidak ada aturan. Apa yang terjadi dengan salah satunya hari ini kita lihat adalah para tentara Israel dan pemerintah Israel, laknatullah alaihim, dengan apa yang terjadi hari ini di Gaza. Ya, betul-betul kita katakan laknatullah alaihim, dengan jelas kekejaman dan kezaliman dan melampaui batas apa yang telah mereka lakukan kepada saudara-saudara kita muslimin di Gaza, muslimin di Palestina. Ya, telah merampas harta mereka, merampas tanah mereka, kemudian membunuh saudara-saudara kita, dan mereka memulai perang dan selalu melakukan perang kapan saja mereka kehendaki, dan menggusur saudara-saudara kita para muslimin dari rumah-rumah mereka, mengeluarkan mereka sedikit demi sedikit sampai hari ini Palestina yang kita tahu tinggal hanya secuil dan sedikit saja tanah mereka di negeri mereka sendiri. Maka ini adalah musuh yang nyata, yang kalau seandainya saudara kita dikatakan hari ini itu orang Hamas, ya, yang memulai perang. Ya. Kalau ada yang bilang bahwa kalau bukan orang Hamas hari ini yang memulai perang, maka tidak akan terjadi seperti ini. Perang tidak dimulai 6 bulan yang lalu. Ya. Perang tidak dimulai 6 bulan yang lalu, tapi orang Israel lah yang telah melakukan kekejaman sejak dari setengah abad lebih sudah 60 tahun sudah mereka memulai daripada kekejaman mereka yang terus menindas. Saudara kita di Gaza tinggal di daerah areal tempat di Gaza itu yang diblokade oleh Israel, yang semua dipersempit, dipersulit hidup mereka oleh orang Israel tersebut. Orang-orang Palestina hidup, orang-orang Gaza hidup di tempat yang merupakan penjara alami, penjara alam terbesar yang dibuat oleh Israel. Maka kapanpun saudara kita membalas terhadap kekejaman yang mereka lakukan, itu sah, bukan memulai. Memang mereka sudah melakukan. Apa yang diambil, apa yang orang Israel tinggal sampai hari ini, penggusuran yang terus terjadi sejak sebelum perang, itu setiap tahun kampung Palestina, satu kampung itu hilang, terus diambil oleh orang Israel. Semua itu kampung orang Palestina. Mereka diusir dari rumah mereka. Mereka kalau tidak mau maka akan dibunuh. Itu yang terjadi. Maka kalau ada orang yang bilang, bahkan mungkin baca berita orang Barat atau orang Eropa, orang Amerika mengatakan bahwa ini semua kan gara-gara mereka memulai perang. Kita tidak buta sejarah. Siapa sebenarnya yang memulai semua itu? Ya, kalau bukan atas dasar kekejaman orang Israel, maka tidak akan terjadi perang seperti saat ini. Jika tidak akan terjadi kekejaman yang terjadi seperti saat ini yang kita lihat. Mereka lah yang memulai semuanya. Ya. Kemudian Allah berfirman, waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, ay uqtuluhum haitsu wajadtumuhum fi halin aw haramin, dan bunuhlah mereka
haitsu saqiftumuhum, bunuhlah mereka di mana saja kalian menemukan mereka, yaitu orang-orang kafir, orang-orang yang memerangi umat Islam, yang mereka dengan sengaja berbuat zalim terhadap orang-orang muslimin, yang mereka hanya beriman kepada Allah, mereka ingin untuk menyembah Allah di dalam hidup, mereka ingin hidup untuk damai, tetapi mereka memerangi. Nah, karena mereka memerangi, maka waqtuluhum, bunuhlah mereka dimanapun kalian menemukan, menjumpai mereka. Ini sudah dalam perang, ini sudah perang, maka menyelesaikannya kajit, karena mereka telah memulai peperangan, ya. Haitsu wajadtumuhu fi halin aw haramin, baik di tanah haram sekalipun atau di luar tanah haram. Nah, kita tahu di tanah haram itu tidak boleh memulai peperangan, apalagi di bulan Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah, bulan yang 4 itu. Seperti bulan haji, enggak boleh berperang di tanah haram, ya. Tapi karena mereka telah memulai perang, maka Allah mengatakan wa waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah mereka. Bunuh kenapa? Mereka telah memulai peperangan di tanah haram, yaitu di Mekah. Orang-orang musyrikin Mekah pada saat itu, mereka telah memulai peperangan, maka bunuh mereka baik di tanah haram atau di luar tanah haram. Yang hana masalah ini. Enggak ada istilahnya bahwa karena tanah haram kita tidak boleh buat apa-apa, kita terima saja apa yang telah mereka buat orang musyrikin pada saat itu. Tidak boleh. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum, bunuhlah mereka dimanapun kalian menjumpai mereka, di tanah haramkah atau di luar tanah haram, ya, dalam rangka mempertahankan diri karena mereka telah memerangi. Wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum, ay syarriduhum min awtanihim wa akhrajuhum minha kama akhrajukum min Makkah. Nah, maka usirlah orang-orang musyrikin itu dari tanah mereka sebagaimana mereka mengusir kalian. Nah, ini dia. Jadi ada prinsip keadilan Allah ajarkan di sini. Mereka telah mengusir kalian, maka usirlah mereka. Ini dalam masalah perang. Sikap keadilan. Karena mereka tidak memakai logika, tidak memakai pikiran, tidak memakai hati dalam bermuamalah, di dalam berinteraksi dengan muslimin, mereka memakai apa? Memakai kekuatan. Lagi awakkah bubut, menang kamu akan mengubut. Ya. Kezaliman dibalas dengan tindakan yang serupa, yang sama. Biar apa? Menjadi pelajaran bagi mereka terhadap kezaliman mereka sendiri. Maka kalau orang yang zalim tidak dibalas kezalimannya, kadang tidak menjadi pelajaran dalam hidup mereka. Maka akhrijuhum min haitsu akhrajukum. Jadi min haitsu akhrajukum, usirlah mereka sebagaimana mereka mengusir kalian. Nah, pertanyaannya hari ini kalau kita dengar ayat ini bahwa siapa yang mengusir lebih dahulu? Nah, jangan dibilang bahwa Allah suruh untuk mengusir orang-orang kafir. Lihat ayat ini mengatakan min haitsu akhrajukum, sebagaimana mereka mengusir kalian. Jadi siapa yang pertama mengusir? Nah, mereka. Jadi Allah enggak mengatakan bahwa merumpok orang kafir poh laju, kemudian merumpok orang kafir usir laju. Enggak. Allah katakan perangi orang kafir karena mereka telah memerangi kalian. Kemudian usir orang itu, orang kafir, karena apa? Mereka telah mengusir kalian. Kan itu. Siapa yang memulai kekejaman ini? Mereka yang memulai kekejaman ini. Maka Allah menyuruh dengan prinsip apa? Dengan prinsip yang adil. Karena mereka tidak mampu untuk menerima hidup bersama. Bahasa istilah bahasa politis dunia adalah coexistence, adalah hidup dan tinggal bersama-sama. Mereka tidak mau menerima eksistensi umat Islam, eksistensi orang-orang muslimin bersama mereka, padahal orang muslimin bukan pendatang.
orang muslimin adalah orang tempatan. Tapi gara-gara mereka masuk Islam, diusir oleh saudara mereka sendiri di tanah kelahiran mereka sendiri. Nah, ini dia yang menjadi permasalahannya. Maka Islam menyuruh dalam kondisi begini adalah adil. Mereka melakukan yang sama, kita lakukan hal yang sama. Karena apa? Menjadi pelajaran bagi mereka dalam kehidupan, karena mereka tidak memakai kecuali adalah kekuatan di dalam menghadapi umat Islam. Wal fitnatu ashaddu minal qatl, ay fitnatul mu'min an dini ashaddu min qatlihi, au kufrul kuffar ashaddu wa ablagh min qatlikum lahum fil haram. Jadi orang apa namanya, al wal fitnatu ashaddu minal qatl. Jadi ayat ini yang sering kita dengar. Apa itu? Sering kita katakan fitnah itu lebih kejam dari apa? Fitnah lebih kejam dari membunuh. Sering dengar dan sering kita apa namanya, kita ucapkan. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Dan fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Ya. Dengarkan baik-baik kesalahan kita memahami fitnah. Wal fitnatu asyaddu minal qatl, ya. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini apa? Ini ayat loh. Ketika kita sering mengatakan bahwa fitnah lebih kejam daripada membunuh, fitnah itu apa? Fitnahnya kampung katanya punya fitnah adalah ya pegah-pegah kegok. Pegah-pegah kegoknya lebih dahsyat daripada membunuh. Dengar baik-baik, bukan itu artinya. Ya, bukan itu maknanya fitnah dalam ayat ini. Fitnatu asyaddu minal qatl, kan pegah-pegah kegok lebih parah daripada pembunuhan. Sehingga naurung yang pegah ke drone kan pegah ke urungnya yang lebih kejam dari nepoh lo neprehile kenyan maknanya. Ya. Jadi untuk kita ubah persepsi ini. Ayat ini mengatakan al fitnatu asyaddu minal qatl. Dengarkan ini. Apa arti fitnah lebih kejam dari membunuh? Fitnah apa? Fitnah artinya adalah ketika orang musyrikin pada saat itu, orang muslimin mereka paksa untuk keluar dari Islam. Orang muslimin mereka perangi di kampung mereka sendiri di kota Mekah. Ya. Dan mereka mempertahankan kekufuran mereka, tidak mau menerima Islam yang dibawa oleh Nabi. Nah, ini yang disebut dengan fitnah. Kekufurannya orang kafir, kufur itu, kemudian mereka membunuh orang-orang muslimin di Mekah, ya, karena keimanan mereka dan memaksa mereka untuk keluar dari Islam. Itu fitnah. Jadi fitnah di sini adalah wujud daripada kekufuran. Kekufurannya orang-orang musyrikin di Mekah itu asyaddu minal qatl. Lalu ketika orang-orang muslimin membalas untuk mempertahankan diri di Mekah, orang-orang kafir musyrikin mengatakan bahwa kalian itu telah melanggar aturan. Aturannya kan nggak boleh berperang di tanah haram. Di Mekah nggak boleh berperang. Pakai nawakah kajak perang. Allah mengatakan bahwa kekufuran kalian itu lebih dahsyat daripada kami berperang di sini. Ya, benar. Kekufuran kalian yang tidak mau beriman kepada Allah itu lebih dahsyat daripada perang yang kami lakukan. Karena menurut orang musyrikin menganggap bahwa ya, orang muslimin telah berbuat kesalahan karena berperang di Masjidil Haram atau berperang di tanah Mekah, di tanah haram. Karena dalam aturan kan nggak boleh berperang di tanah haram, ya kan begitu? Nggak boleh berperang di tanah haram, apalagi di bulan Asyurul Hurum. Yang melakukan itu melanggar orang musyrikin karena mereka memerangi orang muslimin di tanah haram. Ya, mereka mengatakan bahwa
kalian telah melakukan kesalahan karena apa? Memerangi kami di bulan haram. Allah balas dengan ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl. Kekufuran kalian itu terhadap Allah lebih dahsyat, besar lagi dosanya daripada peperangan yang kami lakukan ini. Kalian sudah kufur, mengusir orang muslimin lagi dari tanah mereka, kelahiran mereka. Lebih dahsyat kesalahan dan dosa yang kalian lakukan daripada kami yang berperang mempertahankan diri. Nah, itu makna daripada wal fitnatu asyaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih dahsyat, lebih kejam daripada pembunuhan. Kekufurannya orang kafir, kezalimannya orang kafir terhadap orang muslimin lebih dahsyat, kejam daripada orang muslimin yang berperang untuk mempertahankan diri mereka. Ini konteks ayat ini. Konteks ayat fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Jadi jangan sampai ayat ini kita ambil, kita seret-seret, saya pegah bahwa fitnah lebih kejam dari membunuh. Nasi rawur ya pegah-pegah tentang tanya kata pegah don sama lebih pohlon lebih satu lebih kejam drone lo. Enggak begitu maknanya. Ya, bukan begitu makna fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ayat konteks ayat ini adalah apa? Kekufurannya orang musyrikin, orang kafir yang dengan itu mereka membunuh, mengusir orang muslim, itu lebih kejam daripada orang muslimin yang berperang dalam mempertahankan diri mereka. Nah, ini biar kita tahu asal usul ayat fitnah lebih kejam dari membunuh dan maknanya seperti apa. Asyaddu wa ablaq min qatlikum lahum fil haram fa idza sta'zamul qital fihi fa kufrum a'zam. Apabila mereka menyalahkan orang muslimin yang berperang di tanah haram demi mempertahankan diri mereka, maka kekufuran mereka justru lebih sadis, lebih kejam lagi. Sini hari ini juga hampir sama, bahwa kalau orang-orang politisi Amerika, politisi Eropa yang mengatakan bahwa seperti Jerman juga, Presiden Jerman Perdana Menteri Jerman mengatakan bahwa itu orang yang salah itu, yang kejam itu adalah orang-orang Hamas yang melakukan sandera terhadap orang-orang Israel. Sandera loh, nggak ada dibunuh kan? Orang Hamas tidak membunuh kan? Mereka mengambil orang di sandera. Lalu disalahkan orang-orang Hamas yang telah membunuh, melakukan penyanderaan. Apa yang dilakukan oleh orang Hamas dengan yang dilakukan oleh Israel dengan apa? Mengambil tanah orang Palestina, kemudian memblokade jutaan orang Palestina, kemudian menggusur tanah mereka, lebih kejam daripada orang Hamas yang menyandera orang Israel tanpa mereka bunuh, mereka sandera. Demi apa? Demi saudara-saudara mereka yang sudah ribuan jumlah mereka disiksa dalam penjara Israel. Ribuan orang Palestina yang rumah mereka digusur, kampung mereka diambil secara paksa oleh pemerintah Israel. Itu lebih kejam daripada apa yang dilakukan oleh saudara kita di Palestina. Kalau ingin perbandingan ya, kalau ingin perbandingan. Nah, dulu orang-orang musyrikin juga bilang begitu. Kalian orang muslimin berperang di tanah haram. Kenapa kalian berperang? Kalian yang kafir terhadap Allah, gara-gara kekufuran kalian mengusir kami dari tanah kami, lebih kejam daripada kami yang berperang mempertahankan diri. Nah, gitu. Ya. Disuruh Allah untuk sampaikan bahwa mereka lah yang berbuat kejam sebenarnya. Wala tuqatiluhum 'indal masjidil harami hatta